Salam Tok dan selamat siang. Halo. Anu sih Tok, kalau saya di sini ingin meneliti kehidupan itu. Pengen tahu dikit nggak apa-apa kan? Ya, tidak mengapa. Jadi Tok, saya mau meneliti bagaimana perkembangan itu semenjak memasuki masa dewasa awal. Hehe, kepo saya ya Tok. Bagaimana? Oh, tidak mengapa. Jadi, perkembangan itu saya rasakan sejak umur 18 tahun. Gitu ya Tok. Pada umur 18 tahun, berat badan saya sekitar 40 kilo dan tinggi badan saya 165 cm. Hehe, tinggi juga ya Tok. Terus bagaimana prestasinya semasa SMK dulu Tok? Oh, kalau soal prestasi, saya itu sangat baik dan saya mengikuti organisasi pramuka sebagai perdana, pernah mendapatkan prestasi di kelas dan di pramuka. Bisalah diandalkan, bahkan saya membawa organisasi pramuka itu sampai tingkat ke kabupaten. Wah, hebat juga ya. Terus bagaimana keseharian itu? Cara berpikirnya gimana? Ya jelas, kalau pemikiran saya itu semakin dewasa, semakin tahu menilai mana yang tidak baik dan mana yang baik. Bahkan saya lebih bisa membantu orang tua. Misalnya di daerah kayak kita ini kan terkenal dengan pertaniannya. Terus saya bisa bekerja mengangkut padi lumayan untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri tanpa membebani orang tua. Oh, pekerjaan itu sangat mulia sekali ya. Terus bagaimana itu beradaptasi dengan teman-teman sebayanya? Saya dulu sangat mempunyai relasi yang akrab dengan teman-teman sebaya, dan saya juga suka bermain bersama mereka di waktu luang saya. Kami sering jogging bersama, bahkan kami sering membangun pagi demi jogging. Bahkan saya dulu suka begadang hingga larut malam demi main games bersama-sama teman lainnya. Saya sering menginap di rumah teman, biasalah anak muda. Hehe, itu dulu kan Tok. Sekarang apakah itu rasa umur semenjak memasuki umur yang sudah makin tua, yaitu umur 20 tahun ya? Apakah merasa bahwa hubungan relasi dengan teman-teman lainnya itu berkurang atau bagaimana? Kalau soal itu memang saya merasa bahwa sekarang sudah semakin berkurang. Untuk gabung bersama dengan teman-teman sebaya dan atau teman-teman lainnya, saya lebih di rumah. Ya kalau tidak main game sendiri, palingan tidur. Bahkan keluar rumah kalau tidak ada urusan penting saya malas. Saya rasa tidak ada saatnya bermain lagi. Namun saya lebih membangun relasi yang kerap dengan orang-orang terdekat saya. Dan saya sudah mulai merancang-rancang dengan orang-orang terdekat saya. Saya sudah merancang bagaimana masa depan saya bersama dan orang-orang yang saya sayangi. Ops, masa depannya. Iya, permasalahannya sekarang saya bingung akan jadi apa nantinya. Sebenarnya dulu saya tidak habis pikir bahwa saya akan kuliah di sini, tapi apa boleh buat, perekonomian keluarga yang tidak mendukung. Dulu saya berharap bisa masuk angkatan. Saya selalu giat masih sekolah, dulu latihan, bahkan renang dan lari sudah saya kuasai. Tapi saya kembali berpikir bukan ini jalan terakhir bagi masa depan saya. Saya kembali bersemangat untuk tetap bisa kuliah, dan dulu saya diterima di satu universitas. Entah kenapa minat saya tidak mau masuk sana. Lalu saya terus mencoba hingga saya diberi kesempatan untuk masuk di sebuah institut negeri. Saya mencoba untuk meminati prodi saya, tapi ada beberapa permasalahan yang saya hadapi ketika sudah memasuki perkuliahan di sana. Permasalahan apa ya? Banyak permasalahan yang saya hadapi. Tentu
terutama di bagian mata kuliah yang sering saya kurang mengerti, tapi saya kok sudah berusaha untuk mempelajarinya. Toh juga tidak masuk akal pikiran saya. Lebih parahnya sekarang karena efek kuliah online ini saya sering mengantuk pas dosen menerangkan. Bahkan selalu ada tugas. Kadang saya malas mengerjakan karena saya banyak yang tidak paham. Siap diterangkan malah lupa. Waktu semester pertama saya tuh rajin. Anaknya ngerjain tugas-tugas hingga larut malam pun saya tahan. Semester kedua saya mulai malas dan semester 3 saya benar-benar malas kali. Bahkan permasalahan yang paling beratnya sekarang saya cepat tidur, belum lagi jam 8 saya sudah tidur dan saya sudah malas keluar rumah. Yang paling saya di rumah main games. Permasalahan terlalu cepat tidur itu yang nggak bisa saya hilangkan sekarang, sehingga tugas saya sering menumpuk. Entah apa solusi untuk mengatasinya. Biasanya orang susah tidurnya lah, kalau saya terlalu cepat tidur. Oh, suka tidur ya, Tok. Terus bagaimana dengan nilainya, Tok? Kalau soal nilai memang saya rasa aman-aman saja, walaupun tidak sebagus mungkin, karena memang saya tetap ngerjain tugas walau sering pas mau deadline-nya. Tapi saya ragu sedikit tentang nilai untuk semester ini karena ada dosen yang kan rada-rada pelit gitu dan sangar. Hehe, tapi itu tetap bisa ikutin mata kuliahnya kan? Meski sering mata kuliahnya pas meski sering matanya ngantuk. Iya, memang saya selalu bisa mengikutilah karena ada dukungan dari orang-orang spesial yang saya harapkan suatu saat nanti bisa bekerja dan sampingannya membuka ruang baca dan gedung belajar anak-anak. Bagi yang kurang mampu tapi kendalanya dari rencana itu perekonomiannya yang semakin sempit, sebenarnya sih saya mampu di bagian teknik pengoperasian komputer dan sudah pernah belajar les komputer juga. Rencana memang kalau sudah tidak masa pandemi nanti dan setelah masuk kampus secara offline, ada niat untuk membuka fotokopi dan jasa pengetikan jika ada lahan nanti di sana. Harapan yang mulia ya, Toh. Tadi itu katakan orang spesial gitu. Sudah membentuk cinta kasih sama lawan jenis ya, Toh? Ya, juga, tapi saya mengambil dari segi positifnya aja. Jangan membuat kita jadi down, tapi bagaimana semangat dan membara dengan kehadirannya. Karena lagi sama-sama berjuang akan studi masing-masing. Benar juga ya, Toh. Hehe. Bisa saja memang saya melakukan semua rencana saya di sini, tapi permasalahannya masyarakat di sini pemikirannya masih kurang maju. Bahkan anak-anak lebih dipaksa untuk membantu orang tua, akan orang tua kurang peduli akan kemajuan kognitif anak-anaknya. Kadang sudah banyak pelatihan konseling kalistung diadakan oleh lembaga gereja, namun orang tua acuh tak acuh akan kegiatan tersebut, padahal itu mereka tidak dibayar. Niat belajar anak-anak jadi berkurang, terutama dengan anak-anak SD. Mereka jadi banyak yang tidak bisa baca tulis dan berhitung akibat pandemi, sehingga anak-anak lalai untuk belajar, kebanyakan bermain. Saya pernah mengajak anak-anak untuk berlatih kalistung dengan media teknologi. Hasilnya sedikit anak-anak yang ikut. Bahkan kami dengan media teknologi ini hasilnya sedikit, dengan tim membuat door prize agar membangun semangat anak-anak. Ya, begitulah sebagian anak-anak mampu mengikutinya. Bagi orang tua yang pemikirannya sudah maju, kalau saya untuk membuat anak-anak di lingkungannya sekitar maju dan mengenal teknologi. Wah, cara berpikir itu maju sekali dan usahanya juga bagus ya.
perkembangan kognitifnya sudah mulai matang ya itu. Bisa dikatakan begitulah. Saya memang orangnya paling temperamental, dan kalau ada masalah sering emosional yang saya pakai, akan tetapi saya tidak pendendam orangnya, ya cuman sebentar saja emosinya. Oh begitu ya, tapi nggak sangar-sangar aja mukanya. Nah kalau begini masalahnya, bisalah saya kasih solusi sedikit. Kalau seperti yang dikatakan di atas tadi, terlalu cepat mengantuk, mungkin bisa diatasi dengan minum kopi gitu. Terus coba satu malam fokus buat komitmen, ngerjain tugas. Harus disiapkan dalam 1 sampai 2 jam. Mungkin akan mengurangi ngantuk, atau sambil dengar musik yang girang ngerjain tugasnya. Pasti mantap loh. Terus kalau masalah temperamental itu mungkin harus orang-orang yang sabar ya menghadapinya. Kalau udah emosi gitu jangan dipancing lagi, ya lebih baik didiamkan. Terus tadi dikatakan banyak permasalahan anak-anak yang masih ketinggalan ya, dan semangat mereka kurang untuk meminati belajar, terlebih lagi masa pandemi. Ya kalau menurut saya, bagaimana kalau itu ajak mereka main bola atau main congkak. Nah di situ sambil menerangkan sedikit pelajaran, bisa tentang berhitung. Bagaimana dengan saran saya toh? Itu saran yang bagus. Saya pikirkan terlebih dulu dan coba rancang strategi untuk mau menciptakan ide baru bagi anak-anak, dan untuk melakukan saran yang dari saudari supaya saya tidak suka mengantuk gitu. Oh, terima kasih banyak ya toh sudah mau menjadi informasi saya pada hari ini. Oke, sama-sama. Semoga bisa membantu tugasnya. Oke toh, shalom. Shalom.